Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Ayat Mulai 1, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muharnuri SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu dari SD Negeri Nomor 1 Ayat Mulai 1. Di sini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan yaitu konsep utama budaya. Nah, di sini konsep utama budaya itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada lagu profil pelajar Pancasila yang mana bunyinya, saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, 2 disiplin positif. Nah, di sini makna disiplin yaitu sesuatu yang lakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai seorang guru, kita mempunyai harapan kepada murid-murid. Nah, harapan kepada murid-murid yaitu untuk memiliki kesadaran disiplin diri. Nah, yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara. Nah, ya, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Nah, tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yaitu ada pertama, bertahan hidup. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima. Nah, kemudian yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima yaitu ada kesenangan. Selanjutnya, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, nah, atau merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini contohnya yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, yaitu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan
sini termasuk merupakan motivasi intrinsik, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman. Nah, di sini contohnya menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, di sini ada juga suatu contoh penghargaan. Nah, di sini tidak efektif, kemudian merusak hubungan, sifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, selanjutnya itu merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu ada konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi contohnya itu ada penguatan jangka pendek, kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Selanjutnya yaitu ada restitusi. Nah, di sini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain, kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Nah, selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi di sini yaitu sebuah cara. Nah, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu ada pengertian restitusi. Apa restitusi? Nah, restitusi ini di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Di sini yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua ada memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Nah, dan yang keempat itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dan yang keenam itu fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Dan yang ketujuh menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan. Di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya itu kita contohkan anak sering tidak mengerjakan PR. Itu contoh yang sering terjadi pada anak kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman. Nah, di sini contoh hukumannya yaitu guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas hingga pelajaran selesai. Kemudian konsekuensinya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, restitusinya guru menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada guru memarahi dan murid menjadi takut. Konsekuensinya itu guru tegas dan menghormati sebuah peraturan. Restitusinya yaitu guru bersikap terbuka dengan siswa, menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada penghukum. Guru itu sebagai penghukum, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Jadi guru itu bisa menjadi teman. Nah, yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima itu guru menjadi manajer. Nah, di sini contoh 3 posisi kontrol restitusi itu siswa tidak memakai seragam sekolah. Mungkin sering terjadi di
ganti pakaianmu. Nah, itu mungkin perkataan dari segi hukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Nah, di sini berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu kecewa ibu denganmu? Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman itu, ayolah patuhi tata tertib sekolah, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Nah, kemudian guru di sini sebagai pemantau. Pemantau di sini juga dicontohkan yaitu kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya? Nah, di sini guru sebagai manajer. Nah, di sini contohnya yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya yaitu yang keenam, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru harus tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang seharusnya diterapkan. Nah, di sini suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi, ya Bapak Ibu. Dia akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Nah, dalam menanamkan disiplin positif perlu pembiasaan positif yang dimulai dari kelas. Nah, dengan membuat kesepakatan bersama seluruh siswa dan guru. Nah, dengan adanya kesepakatan, maka terbentuklah suatu keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan, maka lebih menggerakkan dari peraturan atau tata tertib yang selama ini ada. Nah, karena keyakinan kelas itu yaitu bersumber dari keyakinan hati siswa. Nah, di sini contoh kegiatannya membuat keyakinan kelas. Di sini guru dan siswa membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama diskusi tentang kesepakatan. Nah, di sini berdiskusi tentang kesepakatan, kemudian menuliskan, kemudian menempel kesepakatan kelasnya. Dan yang terakhir itu mengikrarkan kesepakatan itu menjadi keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini ada caranya ya Bapak Ibu. Membentuk keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Nah, yang kedua itu berupa pernyataan universal. Dan yang ketiga dibuat dalam bentuk sesuatu yang positif. Yang keempat singkat dan padat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu ada 3 cara. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan itu menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasannya dan menyadari setiap tindakan itu memiliki tujuan. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Nah, menanyakan keyakinan itu merupakan keadaan yang siap. Nah, menanyakan keyakinan merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dengan berpindah menjadi orang yang sukses. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian, di sini ada menurut standar nasional pendidikan. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, standar kepribadian berprofesional dan sosial yang baik. Nah, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, saat ini bagaimana dirinya itu sebagai seorang amo. Nah, sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Nah, terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat, nah sehingga kita semua dapat mewujudkan budaya positif ya Bapak Ibu di sekolah yang kita cintai ini dan mampu membentuk insan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, baiklah Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau memberi masukan, saran atau ada yang mau bertanya. Oke, silakan Ibu Tika. Terima kasih atas waktunya. Di sini dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, dari awal sampai akhir, ada tadi tentang 5 posisi kontrol restitusi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana guru itu dikatakan sebagai penghukum? Karena kan kita di sekolah, apa contohnya? Selama ini kan yang kita tahu, kalau anak didik kita melakukan kesalahan, langsung kita hukum, nah seperti itu. Apakah dari 5 posisi kontrol restitusi ini seperti itu adanya gitu? Apakah masih bisa dilanjutkan ataukah itu tuh harus kita buang? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Tika. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum. Nah, ya. Jadi biasanya itu di sekolah, mungkin di sekolah itu sering gitu ya Bu ya. Anak-anak kita mungkin tidak memakai seragam atau saat upacara itu tidak membawa topi gitu ya Bu. Nah, mungkin selalu kita suruh pulang gitu Bu ya, dengan menghukum dia dan kita suruh mereka pulang gitu, suruh mengambil topi gitu ya. Nah, di sini sekarang ayo kita rubah ya Bu ya. Sekarang kita rubah, jadi tidak ada lagi sistem penghukum ya Bu ya. Tidak ada lagi sistem penghukum dan tidak ada lagi pembuat rasa bersalah ya Bu ya. Nah, jadi usahakan dan kita sebagai guru itu menjadi manajer ya, menjadi manajer untuk anak-anak didik kita. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, oke Bu Tika ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga semua ilmu yang saya berikan ini semoga ada manfaatnya. Amin. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.